Jadi rugi ya Wak. Bapak-bapak, ibu-ibu tadi yang tak sholat sunnah sebelum subuh, rugi. Kaja itu. Oh, kalau tak kaja ke rumah saji, di rumah orang lazan. Berarti kalau masuk ke tu sholat sunnah, ndak harus dipaksakan ke rumah saji tu. Kalau di sini kita alhamdulillah tadi alarmnya bagus. Kadang-kadang ada di masjid lain di masjid lain yang acok saya lihat itu kan. Iqamat 5 menit setelah azan. Azan saya 3 menit, 4 menit. Lalu waktu kamari, tiba siko salat sunat. Awak sedang salat sunat, orang kamai. Kananya patuh mana ke alarm tu, alarm jam tu. Tidak. Jam kau awak yang ngatur. Ndak awak lo dia aturnya doh. Ibadah ndak boleh tak kaja-kaja. Bukan melalai-lalaikan. Hati-hati itu memahaminya. Yang melalai-lalaian tu waktu lah masuk awak masih main WE ke, menonton ke, main-main ke, itu yang melalaikan. Tapi kalau ibadah tak kaja-kaja, terburu-buru, itu tidak baik. Nah, gitu caranya. Jadi diatur saja. Jadi kalau lah masuk waktu itu, salat sunnah di rumah. Rasulullah itu salat sunnah di rumah. Kemudian baru iqamat. Iqamat itu sebenarnya itu adalah perintah imam. Kalau ada kita imam tetap, perintah imam. Jadi imam diperintah. Aduh, ya tampilan bagai kecil jemaah, oi kamai lalai. Tidak boleh. Imam yang merintah. Kalau kaman kata imam, kamat. Kalau belum. Imam yang tahu. Makanya imam itu memahami kondisi dan situasi jemaah. Ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan serta menyediakan ganjaran bagi orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah salat berjamaah, istiqomah datang ke masjid, istiqomah datang ke majlis ilmu, istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan datang malaikat-malaikat bisikan-bisikan kepada hamba tersebut, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah dengan jannah. Jannah itu surga. Jadi orang yang istiqomah balasannya adalah surga. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul akhiruz zaman, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad yang kita imani dan kita yakini. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nur Islam, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, nenek mama, alim ulama, cadia pandai, suluh bendang dalam negeri, terusnya kaum ibu hadirin, kita ramai di sini. Dan udah John, makasih udah John, sehat Buya, Ustaz Ilham, Onang, ada di sana mu disiko, ayo mesti tekanah juga lihat. Baik Bapak Ibu, pagi ini mungkin kita tidak lama karena tu letak nampaknya tu. Alhamdulillah subuh mubarakah kita ini harus disemarakkan yang seperti ini. Di tempat kami juga seperti ini Bapak Ibu. Jadi tinggalkan di sana, kita berangkat ke sini karena ada panggilan. Alhamdulillah menjelang kita lebaran alun puasa lebaran enggak. Menjelang kita Ramadan ini
yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita untuk mempersiapkan zahir dan batin untuk kita beramal. Beramal itu tentu dengan ilmu. Amal tanpa ilmu tertolak. Ilmu tidak diamalkan, tidak ada guna, tidak ada manfaat. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, tidak ada artinya. Nah, mudah-mudahan kita beramal di Ramadan dengan ilmu. Jadi kalau ada pengajian di Siko, di surau, di majlis atau di masjid kita ini, setiap kapankah hadir dan datangi. Karena itu besar manfaat dan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita kan menganggap remeh saja itu. Nah, ternyata punya nilai yang lebih, yang sangat hebat sekali. Jadi kalau ada pedanya, siap solat tu ada pengajian, jangan pulang awak dulu, jangan wirid. Oh, kami di YouTube bisa je nya Ustaz. Di TV banyak kini ko buya yang hebat-hebat. Atau di tangan awak, di handphone masing-masing. Tapi tidak sama Bapak Ibu, tidak sama. Contohnya, sia yang berjalan menuju majelis ilmu, apalagi tadi kita sholat subuh, diawali tadi sholat tahiyatul masjid, datang gak capek gitu kan, kemudian sholat wudu, kemudian sholat sebelum subuh, kemudian sholat subuh, hadir di majelis ilmu, siap itu buku makan bersama, bermusafahah saling bersalaman, kemudian baru pulang. Itu luar biasa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh satu jalan, siapa yang berjalan ke majelis ilmu, ke masjid, ke musalla, acara-acara kajian, itu Allah mudahkan jalan menuju surga baginya. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini sahih itu. Dalam kitab Tarhib wa Tarhib itu juga dijelaskan. Jadi tidak ada ruginya awak duduk di majelis ilmu, wirid. Oh, kaji itu kaitu saja, solat ka solat saja, bantu anda tidak ada yang lain saja. Sadang lay solat diulang-ulang tarui lain dak jo, lay dingin tarui lain dak jo, lay 5 waktu dipanggil di masjid musola itu ada je yang tidak datang. Apalagi kalau tidak dipanggil. Dan lebih bahaya kalau dilarang. Dilarang ke masjid itu ya kan. Nah, jadi oleh sebab itu ternyata sangat penting sekali. Hadirin kaum muslimin, jadi ternyata hadir di majelis ilmu itu adalah sesuatu hal yang sangat memudahkan kita dalam pandangan Allah jalan menuju surga. Itu baru hadir saja. Datang saya ke wirid baru belum mendapat apa-apa kita, itu jalan ke surga sudah terbentang. Mungkin tiba di masjid itu menyanda-nyanda, tidak apa-apa. Awak dilatih mungkin mengantuk itu kan, boleh tidak apa-apa. Kamu anggu-anggu, okay. Jadi tidak ya ada mau unjuk-unjuk, ya mau unjuk tidak apa. Biasa kadang-kadang awak nak mula gaya-gaya kan, apalagi ke siang tadi awak latih lah. Tapi datang kita itu sudah jalan menuju surga sudah ada. Akan luar biasa itu. Kemudian termasuk diberikan ketenangan, sakinah. Bapak Ibu, ternyata datang ke majelis ilmu, pai wirid tu, menangah kajian, termasuk pai Jumat, itu membuat ketenangan. Buktinya banyak orang nak lalu. Di Siko tidak ada. Di Siko tidak ada. Karena kita sering jadi khatib Jumat, itu mulai saya kati nanya orang nyoba kadua. Duduk di sudai lah tu. Paling ujung lah. Itu rugi dia itu. Lah datang tapi rugi. Khairu sufufir rijal awaluha. Sebaik-baik saf laki-laki itu di depan. Di muka, bakal aja ke muka, jangan di belakang. Iko datang dulu, duduk paling sudut di belakang lo, main handphone lo bagai. Jumat petang di mana tu? Ya main WA, entah main apa, main HP nya. Awak sedang ketubah. Astagfirullah.
Akan rugi kita itu. Saf yang terdepan ini bagaikan berkorban dengan satu onta. Unta itu mahal itu Bapak Ibu. Terus belakangnya kuda, kambing, sapi, ayam, terus telu itiak, telu puyuh paling belakang. Atau korban bakwan segala macamnya. Semakin ke depan itu semakin besar. Jadi hadir di majelis ilmu, duduk mendengarkan, diam, itu adalah suatu karunia dan rahmat Allah, diberikan ketenangan. Jadi kalau tidak percaya Bapak Ibu boleh dicari itu. Buktinya tenang, adanya yang mengantuk, ada yang berkaruh bagai, ada yang tidak nyaman. Biasanya orang yang namuh lalu itu kan hatinya tenang, sakinah. Kadang-kadang lau putar-putar, putar suuk, putar kidak, putar suuk, lau mati lampu, layam satu, alun ni lalu lah dah. Tu apa nama penyakit dan antu betul dah. Yang susah lalu tu. Kenapa? Ketenangan itu. Nah, jadi hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan hadir kita ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alah, Bu. Itulah masuk ceramah tu dah. Biasanya kalau ceramah hamba tu antara maghrib itu alarm misah berhentian. Kalau kini siap subuh berhentian kau. Alarm zuhur. Wow. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu, Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat membawa amal kebaikan dibalas 10. Cie babue dibalas 10 Wa man ja'a bisai'a, siapa yang membawa dosa dan kesalahan, fala yujza illa mithlaha, balasan seimbang dengan yang dilakukannya. Kalau gadang dosanya gadang lo balehe, kalau ketik dosanya ketik lo balehnya. Wa hum la yuzlamun, manusia itu tidak dirugikan oleh Allah. Kita berangkat saja dari sini Bapak Ibu. Ibu-ibu lah menyanduk tu. Baik, sekarang kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban, sudah menjelang akhir. InsyaAllah pekan depan kita akan mengadakan Ramadan, InsyaAllah. Kalau menurut informasi yang beredar hari tanggal 22, ya 22 tarawehan, 23 kita puasa, InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah izinkan. Bulan yang penuh maghfirah. Bulan Sya'ban ini sering terabai dan terlupakan. Zalika syahrun yughfalun nas. Pada bulan itu manusia sering lupa, abai, tidak peduli dengan kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nyota letak baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan Ramadan. Kalau Rajab dulu sibuk dengan kegiatan-kegiatan Isra wal Mi'raj, mulai dari kantua, dari masjid, musalla, bahkan di mana-mana kegiatan di sekolah-sekolah ramai dengan kegiatan peringatan. Ramadan sibuk dengan amaliyah puasa dan juga amaliyah lainnya di siang hari. Bulan Sya'ban, kau bulan takapi lah, sering terabaikan kata Rasul. Maka bulan itu perbanyaklah satu, amal soleh, amalan salat sunnah. Kalau puasa di Sya'ban mungkinlah hampir-hampir habis lah kau. Karena Rasul menganjurkan puasa di Sya'ban itu sedikit saja yang tidak. Karena yasumu Sya'ban, kata Aisyah, aku melihat Rasulullah itu puasa di Sya'ban kulluhu, hampir-hampir semuanya. Hampir-hampir sadawat, betul tidak sadawat itu dah. Yang sadawat Ramadan. Illa qalil, kecuali sedikit saja yang tidak. Yang sedikit itu bagian akhir. Bagian akhir. Nah, sekarang karena kita tidak berapa hari lagi, hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Arba', kan 4 hari lagi.
lebih kurang 4 hari lagi. Lebih baik tidak lagi. Gitu. Kenapa tidak? Supaya tidak beranggapan Ramadan itu atau Sya'ban tidak nyambung dengan Ramadan. Gitu. Jadi maka qalil, sedikit saja yang tidak. Jadi sering terabaikan. Apa yang sekarang kita kejar lagi? Amalan salat sunnah. Itu kadang-kadang terabaikan. Rugi sangai awak ada waktu tapi tidak melaksanakannya. Contoh di sini kita masjid. Datang sholat zuhur ke masjid itu, sampai di masjid tahiyatul masjid dulu 4 rakaat, 2 rakaat. Kemudian sholat sunnah wudu 2 rakaat. Kemudian al-azan lah masuk waktu zuhur, sholat sunnah rawatib 4 rakaat, 2 salam. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat. Beko sebelum pulang beko sholat rawatib lo 4 rakaat, 2 salam. Baru pulang lagi. Lah berapa tadi saudara itu? Sadonya 2 balik. Kan lumayan tuh. Laksanakan itu, kita ada waktu. Karena kata Rasul, siapa yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haramallah jasadu ala niran. Allah hindarkan dia dari api neraka. Itu baru sholat sunnahnya saja, belum yang wajib itu. Sudah menyelamatkan kita. Kan luar biasa. Sampai salam tuh, sampai rakaat tuh 2 salam ya Bapak Ibu ya. 2 salam. Salat sunnah rawatib muakkad 2, salat sunnah rawatib ghairu muakkad 2. Kalau dengan kebatannya boleh Bu. Itu caranya. Jadi perbanyak amalan salat sunnah supaya tidak rugi ya Pak. 1. Bu, lihat boleh Bu. Lah kalau entong mengenal kok. Oke, yang dimukasi dengan salat sunnah atau amalan sunnah apa itu Bu? Kalau wak karajoan Bapak halu. Terus kalau ditinggal marugi. Itu nan sawanah itu. Kalau di karajoan Bapak halu ditinggal marugi. Karena ada je yang punya pendapat di karajoan Bapak halu ditinggal ndak baah. Ditinggal ndak wadoso. Kan ndak wajib dah mah. Nyo kadang-kadang berang lo kok ndak wajib dah mah. Padahal dia merugi di sana. Itu buktinya tadi. Siapa yang sholat sunnah sampai rakaat sebelum zuhur, sampai sesudah zuhur, dia terbebas, terselamatkan dari api neraka. Itu sunnah. Saya lihat dalam kitab Tarhib wa Targhib Nasaruddin Al-Albani, dalam kitab sahih hadis lainnya. Jadi jelas. Contoh yang kedua, siapa yang memelihara 12 rakaat sehari semalam, itu sholat sunnah itu Bapak Ibu. Salat sunnah 2 balik rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di surga untuknya. Dengan amalan salat sunnah berbalas istana di surga. Masya Allah, kan luar biasa itu. Biasakan itu ya Bapak Ibu ya. Kalau tahu ilmunya tuh. Mayan 2 balik itu. 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, berapa Bu? 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. 12 Ibu ya. Siapa yang menjago nan 2 balik itu, dia mendapat bangunan istana di surga, balasannya dari Allah. Hanya dengan modal salat sunnah 2 balik rakaat. Jadi rugi ya Wak. Bapak-bapak, ibu-ibu tadi yang tak salat sunnah sebelum subuh, rugi. Kaja itu. Kalau tak kaja ke rumah saji, di rumah orang lazan. Berarti kalau masuk ke tu salat sunnah, tak harus dipaksakan ke rumah saji tu. Kalau di sini kita alhamdulillah tadi alarmnya bagus. Kadang-kadang ada di masjid lain di masjid lain yang acok baca lihat itu kan. Iqamat 5 menit setelah azan. Azan saya 3 menit, 4 menit. Lalu waktu kamari, tiba siko salat sunnah. Awak sedang salat sunnah, orang kamai. Karena patuh mana ke alarm tu, alarm jam tu.
Tidak. Jam kau awak yang ngatur. Ndak awak lah dia aturnya dah. Ibadah ndak boleh tak kaja-kaja. Bukan melalai-lalaikan. Hati-hati itu memahaminya. Yang melalai-lalaian itu waktu lah masuk awak masih main WE ke, menonton ke, main-main ke, itu yang melalaikan. Tapi kalau ibadah tak kaja-kaja, terburu-buru, itu ndak baik. Nah, gitu caranya. Jadi diatur saja. Jadi kalau lah masuk waktu itu, salat sunnah di rumah. Rasulullah itu salat sunnah di rumah. Kemudian baru iqamat. Iqamat itu sebenarnya itu adalah perintah imam. Kalau ada kita imam tetap, perintah imam. Jadi imam diperintah. Aduh, ya tampil lain bagai kecil jemaah, oi kamai lalai. Tidak boleh. Imam yang merintah. Kalau kamat kata imam, kamat. Kalau belum. Imam yang tahu. Makanya imam itu memahami kondisi dan situasi jamaah. Jadi imam jangan panjang-panjang. Makanya bertanya ke dia tadi kan. Siko pakai bismillah kari itu bah itu kan. Tapi saya salut juga ada tulisan di sana tuh. Kaget juga melihat tadi. Kami menolak apa itu bacanya itu. Kaum Salafi dan Wahabi. Ya karena kalau merusak itu tidak usah lah gitu. Jadi artinya apa? Bahwa untuk ibadah jangan terkaja-kaja. Itu bahasa Minang itu. Bahasa Minang. Jangan terkaja-kaja. Jangan terburu-buru. Laksanakan mengikuti aturan sunnah saja. Ada bertanya Bapak Ibu? Boleh. Itu baru dua baru tuh. Kan hebat salat sunnah itu. Salat sunnah. Jadi bahkan siapa yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh khairu minad dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia. Belum salat subuhnya. Masya Allah. Tidak ada balasan yang seperti itu. Andaikan Pak Pengurus menyiapkan di sini itu kan di masjid kita ini, siapa yang datang ke masjid yang pertama hadiahnya contohnya kan lemari es atau motor stadion itu kan, atau kalau enggak mungkin mobil Avanza, mungkin lalu di siko tu mah salat subuh. Lalu di siko dia pingin apa? Dia pingin hadiah tadi. Ini khairu minad dunya, lebih baik dari itu. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu yang rumah lain dakek dari rumah saji, datanglah ke rumah saji. Manyasa bisua rugi sangai awak. Rumah lah dakek masaji, ndak datang ke rumah saji do. Bilo ke datang rumah saji itu, lah mati. Lah mati itu ndak datang ke rumah saji, dibawa orang tuh. Kalau ndak dibawa orang lo tentu lah tu do. Kan rugi sangai awak tu duit sekalinya. Makanya ke masjid itu panggilan iman. Kalau iman yang dakek di rumah saji, mau dia saja jauh rumahnya, nyo pasti datang. Kenapa? Imannya yang dekat. Tapi kalau iman yang jauh, je masjid tu, le balanci-lancian rumahnya masjid tu. Balanci-lancian tahu bu? Lai balanci-lancian rumahnya masjid, iman yang jauh nang indah-indah tu tu. Nyo pakai ilmu basi tu mah. Besi pakak, besi aniang, besi andi tu, besi engak tu. Ya kan rugi sangat awak lah menjadi manusia kayak gitulah diciptakan Allah. Allah tak minta apa-apa kok. Muangok saya awak tak diminta dari Allah. Coba kalau dibayar itu. Tak bisa kita bayar itu, tak mampu kita. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, pertahankan salat berjamaah kita di masjid, datang beramai-ramai, bawa anak-anak awak. Kau anak-anak seorang nampaknya tu. Rasanya ada anak-anak yang dah lalu di rumah tu. Namun berbawa tu. Beri perang panjang bawa mari itu. Harus dibawa, harus awak nak membawa sialai. Orang lain akan menjaga ke rumah kan tak mungkin. Jadi anak dibawa, dibiasakan ke masjid supaya dia terbiasa besok lah kadang. Dia menjadikan anak soleh dan soleha itu butuh perjuangan dan pengorbanan Bapak Ibu. Butuh.
Jadi kalau biasa anak awak ke rumah saji, dididik dia, kemudian nanti dia insya Allah akan terbiasa sampai dia besar. Kemudian menjelang ibu-ibu selesai menyenduk kah? Kemudian kalau ada anak bagalui di masjid, balarihnya, baca kaknya, jangan diusia. Ini pesan dari Dewan Masjid, karena kita anggota Dewan Masjid, tentu kita sampaikan lah. Ada masjid, pengurus masjid, jemaah bagai yang mau sianak, hoi, ribui saya pulang. Anak-anak tu takuinya, ayo pulangnya, dah datang mah dah. So wirid remaja panggil lah tu mah. Nana datanglah wirid remaja, hari lah jam 10 ustaz lah tiba, jam barat kau wirid. Kecilnya dari jauh, mati salah kami mau siasnya. Nyobalian kawak balik. Ndak boleh. Dididik salah basapu tukah barasa. Awak madah dulu tu tek mah. Entah mah madah awak jenyo. Kini saya awak sama gaek basobo ala 10 tahun ndak sobo doh. Tahu-tahu basobo baku cika bagalai ba foto meribui itu. Jadi kalau ada anak salah basapu tukah barasa. Nah, jangan ribut. Ustaz sedang khutbah, kita solat, enggak boleh ribut ya. Yo ya sebenarnya. Maribuinya tegur. Tapi jangan salah solat loh. Sarang solat. Woi, meribui. Nah, jangan sarang solat. Jangan. Siap solat. Tadilah ya kecean. Jangan maribui. Besok jangan ribut lah nak. Besok jangan ribut lah nak. Tuh. Woi, tadilah ya kecean. Kok kemari bui? Ndak usah datang. Itu melarang namanya tuh. Ndak boleh melarang. Ingat Bapak Ibu, anak-anakku belum ada yang permanen. Bapak Ibu yang dosen, yang guru-guru, yang tenaga pendidik, dalam psikologi perkembangan anak, sampai anak itu dia SMA belum permanen. Belum permanen dia. Masih dia mencari jati diri. Maka banyak anak anzase yang broken itu saat mulai kelas 6 SMP SMA. Di situ hancurnya. Kalau tidak ada bimbingan dari sana, lewat. Jadilah anak jalanan, jadilah geng-geng itu. Kalau anak di usia dari rumah saji, tidak dibawa ke rumah saji, anak pasti dibawa ke tempat maksiat. Itu jaleh tu. Anak akan dibawa ke tempat main PS. Anak akan dibawa ke jalan-jalanan. Anak akan dibawa ke tempat narkoba. Bahkan anak akan dibawa ke gereja. Selama yang anak awak menangisnya, bagaluinya 30, 40, 60 tahun yang akan datang, nak menangis tadi itu nak kamar menor Islam kuah. Awak kini umur ala 70 ala 60 ah. Tambah 60 tahun lagi. Berapa tu? Lah saratui ndak bantu ugang lah tu doh. Tunggu gak salah tu mah. Inyo nang kameramen masaji ko. Inyo ndak dibiasoan. Inyo ndak dibawa. Inyo alergi di masaji. Ndak awak kena bangi tarui se masaji itu malih awaknya. Makanya kita sebagai pengurus masjid harus berpikir bagaimana ada idarah, ada imarah, ada riayah. Itu masjid itu, manajemen masjid itu. Jangan hanya pembangunan fisik, mental spiritual yang kamaisi ko paralu. Sangat paralu. Aduan wirid ibu-ibu, majelis yasinan, wirid pengajian apa kek terserah, pengkaderan, pengurus masjid di kader. Kadang ada masaji bagai ustaz ada halangan khatib mendadak atau kecelakaan macam-macam ndak tiba. Atau panik pengurus tu. Petugas masaji ndak lodo. Panik pengurus tu. Ada yang bubar malahan. Ndak Jumat. Jumat masjid tetangga. Akan bahaya itu. Jadi paralu remaja dibawa caliklah tu. Inye awak dulu buyaham kai inye canduang inye parabek di malahir beliau di masjid. Lah sudah, Bu. Kalau lah berhenti boleh. Ya, baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi kenapa itu kami suarakan? Kami juga sedih melihat memang ada sampai ke telinga awak seperti itu, kaduan-kaduan telepon bagai ya masjid itu dilarang anak-anak ke masjid itu. Akan mengawak. Biarlah mutamui ke pengurus kos. Di bagaimana dibersihkan pola pemikirannya. Jangan diusir. Dididik dia. Salahnya yo memang anak-anak, proses dia. Insyaallah lambat laun dia akan terbiasa ke masjid. Bahkan Nabi sedang sujud
sedang sujud itu ibadah tu Bapak Ibu, solat. Naik ke pundak beliau ku cucu beliau Hasan wal Husain. Lai dibantiang dan Nabi gitu. Tidak, dilamakan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan anak tu. Ambo pernah mencari Bapak Ibu itu di masjid terakhir Bapak Ibu ya, di Masjid Muhajirin Mawar Putih. Kalau mendidik anak tu, bapak-bapak salat di depan, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan di depan. Di sini lain itu. Alhamdulillah, ibu-ibu di belakang. Itu pendidikan terhadap anak tu. Itu hadisnya tadi itu, khairu sufufir rijal awaluha, sebaik-baik saf laki-laki dewasa itu di depan anak-anak, wa syarruha akhiruha, kurang baik di belakang anak-anak, wa khairun nisa, sebaik saf perempuan dewasa itu akhiruha, di belakang anak-anak, wa syarruha awaluha, kurang baik di depan anak-anak. Itu pendidikan. Bapak-bapak, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu ibarat membuat kue. Kue apa namanya itu? Yang di atas api, di bawah api. Kue apa namanya? Kue pengantin. kue panggang, kue bolu tu. Di atas api, di bawah api. Kira-kira masak enggak kue itu? Enggak masak lagi, doa gui satu mah. Psikologi seperti itu. Enggak kamu mungkin dia mau bagalui maribui semacam aduh nenek-nenek, aduh mama-mama, aduh malu sakanu gitu. Pendidikan itu. Biasakan insyaallah. Baik, demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf. Mari perbanyak amalan salat sunnah, jangan sampai ditinggal karena merugi sangat kita, melatih diri kita untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Dalam penyampaian ada yang tanya, Bu? Enggak lah, makan nonton oleh. Dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihe racik bawang dek kurang ngalu hirono pici dek kurang kuning atau masakan talam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kau indak dijanjang amon naya, indak ditangguh ambo turun, mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki nan kapata. Ndak ada gadiang nan tarata, ndak ada tupai nan tak gawah, yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam